Sabar tidak ada batasnya. Selama nyawa, ruh masih dikandung badan. Iya. Selama kita masih hidup, tidak serta-merta sifat sabar itu ada pada diri kita. Perlu belajar. Baik, Begitu, Umi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Puji dan syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada daya kekuatan selain atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sang pembawa risalah kebenaran, yakni Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar mitra GIC dimanapun berada? Senang sekali saya Barka Afiani dapat kembali menyapa mitra GIC di dalam kesempatan hari ini dalam program Mutiara Al-A'la edisi 10 September 2024. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Erna Anggraini, SPDI. Beliau adalah alumni dari Tamhidul Mubalighoh. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Erna Anggraini, kita kembali berjumpa ya Mi ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mi? Perjalanan tadi lancar Mi? Atas izin Allah lancar sampai tempat ini. Alhamdulillah, diiringi dengan suasana sore yang lumayan sejuk hari ini ya Mi ya. Alhamdulillah, sepoi-sepoi anginnya. Baik, iya. Iya. Alhamdulillah mitra, dalam kurang lebih 30 menit ke depan insya Allah kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Umi Erna Anggraini di dalam tema meraih rahmat Allah dengan kesabaran. Nah, mitra JIC, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama untayan tausiah yang akan disampaikan Umi Erna Anggraini. Kepada Umi disilahkan. Terima kasih Bu Barkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Mitra JIC, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mitra, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya, atas rahmatnya, atas ridhonya, di siang menjelang sore ini kita kembali dipertemukan untuk saling merajut tali silaturahmi melalui program Syiar Mutiara Al-A'la. Sholawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada insan termulia, insan teragung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman, dan semoga kita semuanya kelak pantas mendapatkan syafaatul usmanya. Amin. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sabar. Satu kata yang mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk diaplikasikan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang orientasi hidupnya semata-mata untuk menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wa sholah innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dengan sabar, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Dengan sabar, dosa-dosa kita akan terampuni. Dengan sabar, kita mendapat pahala yang tak terbatas. Dengan sabar, akan turun rahmat Allah yang sangat kita impikan, yang sangat kita dambakan, yang sangat kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bu Barkah. Masya Allah. Lantas apa arti sabar? Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri dari pikiran negatif, dari perkataan, dari perbuatan, dari segala penyakit hati yang tidak diridhoi Allah, yang tidak disukai Allah. Sabar itu ibadah hati. Sehingga orang-orang yang beriman jika ditimpa musibah atau menerima ujian, hati dan jiwanya akan bersabar. Kemudian raga, fisik, jasmaninya akan terus ikhtiar mencari solusi. Insya Allah masalah ujian akan teratasi. Akan terlewati dari hati yang sabar. Dari mungkin disebut hawa nafsu ya Mi. Betul banget. Di antaranya paling susah untuk melawan hawa nafsu, terutama melawan hawa nafsu diri. Makanya orang yang paling kuat bukan orang yang tinggi badannya, tapi orang yang paling mampu menahan hawa nafsu, yang artinya sabar juga. Dalam kesabaran. Sabar perlu berlatih apa enggak Bu Barsa? Iya. Orang-orang yang beriman itu selalu ikhtiar untuk berlatih dirinya untuk menjadi hamba dan pribadi yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang belajar sabar, niscaya Allah akan memberi kemampuan sehingga dia bisa bersabar. Jadi dengan sabar yang merupakan akhlak mulia ini, insya Allah kita akan dibimbing, akan dilindungi, akan mendapat petunjuk dan turun rahmat Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Barkah. Baik, Masya Allah. Berarti sebetulnya selama kita ada niat untuk menahan diri, yaitu dengan bersabar, itu insya Allah dimudahkan ya. Insya Allah. Dan perlu belajar. Tidak serta-merta sifat sabar itu ada pada diri kita. Perlu belajar. Baik, ada satu istilah di dalam masyarakat kita Mi, yang menyebutkan bahwa sabar itu ada batasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam mengenai istilah tersebut nih? Mohon penjelasannya. Baik Bu Barkah, Masya Allah pertanyaannya bagus banget.
Mitra JIC yang dirahmati Allah, tadi Bu Barkah bertanya, apakah sabar ada batasnya? Iya. Bagaimana menurut pandangan Islam? Iya. Baik, kalimat ini sering muncul untuk semua orang yang sedang mendapatkan ujian, masalah yang besar, cobaan, baik karena sakit, atau ujian dari segi ekonomi, atau fitnah, atau hinaan, atau bahkan perginya, dipanggilnya keluarga tercinta kembali kepada Allah. Ya, mungkin yang mengalaminya dalam jangka waktu yang lumayan panjang menurut dirinya gitu ya, Iya. Mi ya. Jadi muncullah Muncul. istilah tersebut ya, Mi Iya. ya. Lantas bagaimana pandangan Islam? Iya. Sabar. Sekarang kalau saya tanya ke Bu Barkah, Iya. ketika kita diminta untuk sabar taat menjalankan perintah Allah, pada saat kita mendengar azan, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat. Sampai kapan ibadah sholat itu harus kita laksanakan? Sampai akhir hayat, Mi. Sampai akhir hayat, Iya. betul. Sampai ajal menjemput kita. Ketika hadir bulan suci Ramadan, semua muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa. Kemudian kita dengan sabar menjalankan puasa. Pertanyaan saya, sampai kapan kita menjalankan puasa wajib? Iya, sampai ajal menjemput ya, Mi. Sampai ajal menjemput. Baik. Kemudian kita ini juga dalam bermuamalah harus bersabar ketika bertemu dengan teman yang kurang sepaham, atau ketika mendengar sesuatu yang kurang pas, atau ketika ada hal-hal yang membuat miskomunikasi misalnya. Kita kan harus bersabar. Iya. Sampai kapan itu kita harus bersabar? Iya. Sampai akhir dunia hayat. kita berakhir ya, Mi. Iya. Ketika raga ini sakit, orang yang beriman pada saat mendapat karunia sakit, itu hatinya bersabar, kemudian raganya, pikirannya mencari solusi, berobat, berikhtiar. Sampai kapan kita harus ikhtiar? Jawabannya pasti sama. Iya. Sampai Allah memanggil kita. Artinya, menurut pandangan Islam, untuk ketaatan kepada perintah Allah, sabar itu batasannya ya sampai meninggal. Bisa diartikan sabar tidak ada batasnya. Selama nyawa, ruh masih di kandung badan. Iya. Selama kita masih hidup, selama masih mengaku beriman, maka bersabarlah. Karena bersabar itu tidak ada sia-sia. Iya. Kenapa Allah memberi ujian kepada kita? Untuk mengetahui kadar keimanan kita, untuk mengukur kadar keimanan kita, untuk mengukur ketakwaan kita kepada Allah. Jadi, sabar dalam pandangan Islam tidak ada batasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, ada sahabat yang bertanya tentang sabar. Maka beliau bersabda, bersabarlah kalian sampai ketemu dengan saya di Telaga Kautsar. Masya Allah. Jadi harus tetap terus bersabar, dan bersabar agar kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan karena kesabaran kita. Insya Allah selamat. Begitu Bu Barkah. Baik Umi, Masya Allah.
penjelasan yang sangat menarik ya Mi ya, bahwa ternyata di dalam ketaatan, di dalam kita menyikapi suatu keadaan itu agak kurang tepat ya, sabar yang ada batasnya ya Mi Iya, ya. kadang-kadang mungkin saking sudah penatnya Iya. sehingga muncul pertanyaan sampai Iya, kapan? mungkin seperti itu ya Iya. Mi ya. Sampai kapan saya harus Iya, bersabar? betul sekali. Bahkan ada yang sampai mengeluh, ya Allah, Mm-mm. sabaran saya sudah habis. Masya Sampai Allah. ada yang berkata Iya, iya. begitu. Itu mungkin muncul karena apa ya? Penatnya pikirannya. Tapi kemudian kalau mereka Mengingat kembali mengingat ya, Mi ya, kembali bahwa pahalanya begitu tak besar. terbatas. Iya, sampai dengan Pahala orang yang sabar itu janji tidak janji terbatas. Rasulullah bahwa ditunggunya Di kitanya Telaga di Telaga. Kautsar, Masya Allah. Iya, iya. Baik Umi, pertanyaan berikutnya boleh ya Mi ya? Boleh, silahkan. Iya. Umi, kita sering dengar kata sabar itu selalu beriringan dengan kata syukur ya Mi. Iya. Sabar dan bersyukur. Iya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sifat yang sabar sekaligus bersyukur Mi? Oh gitu. Sifat sabar sekaligus dia bersyukur. bersyukur, iya. Baik. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mungkin ciri-cirinya barangkali ya Bu, ciri-ciri orang yang Mempunyai sifat yang sabar sekaligus bersyukur. Sebelum kita memahami tentang ciri-cirinya, Ya. mari kita pahami dulu apa itu sabar, apa itu syukur. Baik Mi. Sabar adalah sikap positif seorang hamba Allah yang muncul ketika mendapatkan ujian atau ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi. Sedangkan syukur, sikap positif seorang hamba yang muncul ketika mendapat karunia nikmat dan mendapat sesuatu yang dia senangi. Sabar dan syukur ini, betul kata Bu Barkah, selalu beriringan. Ya. Ya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari itu antara ujian dan nikmat selalu silih berganti. Ya. Maka akan selalu ada sabar dan syukur. Ya, baik. Ketika diuji kita bersabar, ketika mendapat nikmat kita bersyukur. Masya Allah. Manusia yang bersabar dan bersyukur itu lapang dadanya, ya, sungguh menakjubkan. Orang mukmin ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur, maka baik untuk dirinya. Ya. Ketika dia mendapat ujian, dia bersabar, maka itu pun baik untuk dirinya. Jadi, kalau mengaku beriman, ketika diuji, bersabar. Bersabarlah. Karena sabar bisa menjadi perisai atau tameng untuk kekuatan jiwa. Masya Allah, iya. Jadi, dengan bersifat sabar, insya Allah akan ada kekuatan untuk bagaimana mengatasi kondisi yang kurang menyenangkan. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ingat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Katakan pada masalah, hai masalahku yang besar, aku punya Allah yang Maha Besar. Lebih besar lagi ini. Yang lebih besar lagi, Maha Besar. Maka mohon pertolongan pada Allah, ya, sambil ikhtiar, sambil berdoa, terus bertawakal, maka akan dikaruniai sifat sabar. Contohnya,
seorang beriman misalnya Bu Barkah pernah kehilangan benda tercinta apa yang disayangi apa enggak? Oh, pernah Mi. Pernah. Motor Mi. Motor, Iya. Masya Allah. Berarti ketika kehilangan motor ada rasa kecewa kan? Iya Mi. Kecewa, Iya. ada rasa sedih, Sedih. tapi tidak boleh larut dalam kesedihan. Iya, betul sekali. Tidak boleh larut dalam kekecewaan. Iya. Kemudian harus dimunculkan sifat sabar. Yakin bahwa kehilangan motor, insya Allah Allah akan menggantinya dengan benda yang lebih berharga lagi. Masya Allah, betul-betul sekali Mi. Benar nggak? Setelah kehilangan motor dapat sesuatu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebeli mobil. Kebeli mobil. Masya Allah. Masya Allah. Iya, betul sekali Mi. Jadi Terbukti kan? iya. Jadi mengucapkan innalillahi itu ya Mi ya, bahwa Innalillahi wa segala inna sesuatu ilaihi raji'un. Semua sejatinya bukan dikembalikan. milik kita. Iya, bukan milik kita. Semua dikembalikan kepada Allah dan kita bertawakal. Karena kita ini hamba Allah yang lemah, kita ada dalam genggaman Allah, kita ada dalam kuasa Allah, kita ada dalam pengurusan Allah. Maka ketika kita mendapat ujian, agar mampu merubah ujian itu menjadi hikmah sehingga muncul rasa syukur, kembalikan kepada Allah. Ya itu tadi Bu Barkah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Bukan hanya ketika meninggal, tapi ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, yang disebut dengan musibah atau ujian kehidupan, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga rasa hati ini lega karena semua sudah menyerahkan kepada Allah. Kemudian terus ikhtiar. Tidak langsung putus asa, apa ikhtiar. Mencari harus. Karena orang sabar tidak berarti langsung ya sudah, serahkan. Enggak. Harus tetap ikhtiar mencari solusi gitu. Baik. Iya, jadi akan ada muncul sabar dan sekaligus syukur dari setiap kondisi gitu. Jadi seperti misalnya nih, kalau dari segi agama ya, kalau di bidang agama, kalau kita melihat orang lain itu kan melihat yang lebih tinggi agamanya, keilmuannya, yang lebih kuat ketakwaannya. Kemudian kita bersabar untuk mengikuti jejaknya. Kemudian setelah bisa bersyukur, gitu. Jadi rangkaian betul kata Bu Barkah antara sabar dan syukur ini ibarat dua sisi mata uang, ya kan, yang selalu berdampingan. Kalau kita jalan itu ibarat kaki kanan dan kaki kiri Bu Barkah, ganti-gantian gitu ya Mi ya. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Baik. Berarti bisa dikatakan cirinya salah satunya adalah berlapang dada, berhusnuzon terus ya Mi ya. Berprasangka baik, berpikir positif, ya. Ingat bahwa setiap apa yang terjadi di atas bumi ini atas izin Allah. Jadi dengan pemikiran itu akan lapang. Kita berpikir positif. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, menyalahkan keadaan. Karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi atas izin Allah. Begitu Bu Barkah. Baik Umi, penjelasannya singkat, padat dan jelas ya Mi ya. Jadi cirinya adalah kita selalu lapang dada dan tentu saja berprasangka baik dan selanjutnya tidak berlarut dalam kesedihan ya Mi ya. Mensyukuri setiap keadaan dengan mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Itu setiap keadaan kita setiap keadaan kita bersyukur karena kita yakin bahwa apapun Allah takdirkan untuk kita pasti yang terbaik. Gitu. Pasti yang terbaik.
Iya, baik Mi. Pertanyaan terakhir barangkali nih ya Mi, ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini. Iya, Bu Barka. Kalau begitu kita menyikapinya bagaimana Mi? Kalau kita dalam keadaan musibah yang mungkin besar gitu ya Mi ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita bagaimana sampai kepada hikmah yang Allah sediakan buat kita. Kadang-kadang kan kita apa nih hikmahnya sih Iya. gitu ya. Berarti Ya Allah, apa harus nih? bijak Iya, dalam menyikapi begitu. Iya. dalam di balik ini ada apa gitu ya. Nah, bagaimana kita di antara keadaan tersebut menyikapinya Mi, untuk sampai kepada hikmah itu? Baik. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bu Barkah bertanya bagaimana cara agar bijak menyikapi setiap keadaan. Menjadi orang bijak memang tidak mudah. Menjadi orang bijak perlu ilmu. Ya. Menjadi orang bijak perlu kesabaran. Menjadi orang bijak perlu meneladani para pendahulu kita yang bijak. Ya. Terutama yang menjadi panutan kita. Siapa Bu Barkah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Bijak menyikapi keadaan kembali kepada keyakinan. Di antaranya kita yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Dengan yakin, maka sambil ikhtiar yakin, insya Allah masalah ini teratasi. Terus berikhtiar, terus berdoa, terus bertawakal. Bukannya kalau kita sedang diuji, kita lebih bersifat tawadu? Ya. Bukannya ketika kita diuji, kita terus ingat Allah? Biasanya seperti itu ya Mi. Nah, Masya Allah. bukannya ketika diuji, kita ini malah senantiasa membasahi lisan dengan istighfar, dengan zikir, itu semua baik untuk kita. Maka kita yakin aja. Jadi setiap masalah pasti ada hikmahnya. Terkadang pada saat muncul ujian, perasaan sedih muncul. Pastilah itu manusia. Kemudian kecewa muncul. Juga manusiawi. Namun ya jangan berlarut-larut lagi. Ya, kita terus berusaha karena Allah selalu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Jadi kita berprasangka baik, ya Allah, pasti ini yang terbaik untuk saya. Jadi kemudian kita terus sambil memperbanyak taatan kita kepada Allah, memperbanyak doa kita kepada Allah, memperbanyak zikir, semakin dekat, sampai serasa kita berada dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan bijak menyikapi masalah. Baik. Kalau begitu mungkin salah satu hikmahnya yang paling indah adalah kita lebih dekat sama Allah gitu ya Mi ya, di dalam setiap musibah gitu ya. Walaupun idealnya mungkin dalam keadaan apapun kita sedekat itu ya Allah ridho bahwa kita terus ibadah. Bener banget. Coba Bu Barkah, kita dekat dengan seorang pejabat gitu misalnya, ketika kita membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan pejabat aja seneng. Betul. Apalagi ini dekat dengan yang memiliki alam atau jagat raya. Indah, sabar itu indah. Maka ayo kita bijak, sabar itu indah. Bersabarlah dan bersabarlah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu janji Allah. Ya, baik Mi. Sebagai penutup Mi, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari apa yang sudah diuraikan. Baik.
materi kita hari ini, Mi. Baik, terima kasih Bu Barkah. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung waktu perjumpaan kita, izinkan saya untuk mengajak bersama-sama mitra, yuk kita bersabar ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian. Karena di balik ujian pasti ada hikmah yang terindah yang akan Allah karuniakan, Allah hadiahkan untuk hambanya yang bersabar. Yuk kita terus berlatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Semoga kita tergolong hamba Allah yang sabar, sehingga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan salam kehormatan. Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera untukmu karena kesabaranmu. Belajar terus menjadi pribadi yang sabar, karena memang tidak mudah untuk menjadi orang yang sabar. Sama-sama kita berlatih, saling doa, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran, saling nasihat-menasihati dalam ketaatan. Semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini ya Bu Barkah, dan semoga Allah mempertemukan kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda dengan mitra GIC ya Bu. Baik. Sebelum saya undur diri, izinkan saya untuk mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan dan kekhilafan pada diri pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mitra GIC, telah kita simak tadi materi yang sangat indah, tausiah yang sangat indah yang disampaikan oleh Umi Erna Anggraini. Semoga mendapat manfaat dari apa yang disampaikan dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu turunnya rahmat Allah bukan tersebab ikhtiar kita yang keras, tetapi juga atas besarnya kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya Barkah Afiani beserta Umi Erna dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di dalam program ini. Semoga menjadi syiar kita bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.